Halo, halo Alia. Alia, Iya, Kak. teman-temannya udah join semua belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Terus siapa nih? Mutia. Halo Mutia. Halo Kak, Teman-temannya udah pada join belum? Dari SMP 8 Bandung ya? iya, Teman-temannya udah pada join? Udah pada join semua? kayaknya udah sih, soalnya ada beberapa yang udah. Oke. Hmm. Kalau ini ya, Pak Muhammad Satria. Halo, Muhammad Satria. Iya, Kak. Teman-temannya udah pada join? Siap sudah, Kak. Ada yang udah, Kak. Yang belum, segera dikabarin ya, suruh join, oke? Ini udah jam 10 nih. Iya, Kak. Halo Najwa. Ada nggak ya Najwa? Najwa teman-temannya udah dikabarin belum suruh join? Ini nggak bisa ikutan karena lagi ikut training di sekolah. Oh, lagi ada training. Oke, oke. Oh, ini yang dari SMP Juara ya? Iya, Ada berapa orang yang ikut? 5 kayaknya. 5? Banyak ya. Oke, baik. Kamu mulai ya caranya ya. Udah pada siap? Siap, sudah, Kak. Kasih jempol dulu dong kalau udah siap. Oke, mantap. Siap dong Kak. Oke. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendamping dari perwakilan masing-masing sekolah SMP yang sudah berkenan hadir. Yang saya hormati teman-teman panitia dan tak lupa adik-adik yang sudah hadir dalam seminar ini yang kakak cintai dan kakak banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dan menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang luar biasa kali ini. Nah, dalam rangka kegiatan hari ini, izinkan Kakak Yasir Rahayu selaku MC memandu jalannya kegiatan Sesapa 5.0 kali ini. Perlu diketahui nih, bahwa kegiatan Sesapa 5.0 ini diselenggarakan oleh Satuan Bakti Sosial Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan merupakan bagian dari Festival Pemuda untuk Iklim dan Kemanusiaan yang didukung oleh Plan Indonesia dan Teens Go Green Indonesia untuk mengajak kaum muda dan anak-anak menyebarkan isu iklim dan kemanusiaan lebih luas. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, SBM ini juga fokus pada isu kemanusiaan, yaitu tentang kebencanaan. Oleh karena itu, SBSM mengajak anak-anak dari 5 sekolah yang sudah hadir kali ini untuk menyiapkan diri melalui pendidikan kesiapsiagaan bencana. Ya. Nah, dan untuk kegiatan Sapa 5.0 kali ini akan ada 2 topik.
topik yang pertama tentang krisis iklim, dan yang kedua tentang peran anak dalam penanggulangan krisis iklim. Nah, meskipun kegiatan Sesapa 4.0 kali ini harus dilaksanakan secara virtual, tetapi kita harus tetap semangat dan semoga kita semua tetap berada dalam kondisi yang sehat. Oke? Nah, sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya nih, kita akan membacakan yang harus ditaati selama acara ini berlangsung. Oke? Aturan yang pertama, peserta tidak diperkenankan menyebarluaskan ikutan Zoom meeting dan wajib bergabung dalam Zoom meeting selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama akun Zoom yang sama dengan nama yang sudah didaftarkan ke panitia. Yang ketiga, peserta dapat bergabung dan masuk ke Zoom pada pukul yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dan yang keempat, peserta wajib menonaktifkan suara atau di-mute saat bergabung ke dalam ruang Zoom. Yang kelima, peserta wajib mengaktifkan video saat kegiatan kelas berlangsung. Yang keenam, peserta mengisi daftar hadir kelas pada tautan Google Form yang sudah diberikan oleh panitia. Yang ketujuh, pertanyaan terkait materi dapat diajukan secara tertulis di kolom chat Zoom meeting atau secara lisan dengan cara raise hand terlebih dahulu. Nah, yang terakhir, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 1001 Sekolah Gempa dengan tertib. Nah, baik nih, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, Kak Esti pengen nih nyapa adik-adik dulu. Mana nih ya? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Semangat, Kak. pada semangat Pagi, ya? Kak. Semangat ya. Nah, kakak dulu nih. Pada on-cam dong. Mana nih? Halo Sawak, Iko, ada Najwa. Ada siapa lagi nih yang belum on-cam? Ada Alia. Ada siapa? Mana? Ada Anissa. Ada Dila. Ada Marsha. Yuk on-cam yuk. Masa kakak on-cam? Kalian belum on-cam sih? Kakak pengen lihat ya wajah-wajah semangat kalian nih. Mana ya? Halo Marsha. Lihat jargon dulu ya pagi ini ya, biar semangat ya, oke? Cuci jempol dulu dong. Jempolnya mana nih? Nah, mantap. Yuk, jargon dulu yuk. 1, 2, 3. Anak siaga. Siap untuk selamat. Selamat. Oke. Di-mute dulu dong, di-unmute. Pengen nih dipimpin sama salah satu dari kalian nih. Ada yang mau mimpin? Ayo, ada yang mau mimpin nggak nih? Kalau nggak, kakak tunjuk nih ya. Ada yang mau? Ada yang mau mengajukan diri? Saya, Kak. Oke, Alia. Ayo, silakan dipimpin. Di-unmute dong, di-unmute. Semuanya di-unmute dulu ya. Ayo, Alia, mulai Alia. Anak siaga, saya siap untuk selamat. Wih, mantap, keren. Oke, sudah jargon. Terus, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, kita akan ada pretest terlebih dahulu nih. Pada kakak-kakak panitia, link pretestnya sudah bisa dibagikan? Halo, kakak panitia. Link pretestnya, nah udah nih. Sudah, Kak, sudah ada. Nih, silakan diklik, kita pretest dulu.
Oke, seperti biasa. Yuk, diklik dulu yuk. Ini kok ada yang belum on cam ya? Ada Salwa, ada Keiko, ada Alia, ada Satria, ada siapa lagi? Ada Marsha, ada Anissa. Banyak nih yang belum on cam nih. Ada Osiva lagi join, ada Dila. Gimana? Udah diklik? Udah diklik linknya? Mana nih? Belum ada yang join belum nih? Udah berapa orang nih yang join, Kak? Belum ada ya? Yuk, join yuk. Silakan diklik linknya, terus kita masuk ke quizzes.com. Ini udah pada sarapan belum ya? Kan pada lemes sih. Ayo dong, semangat dong, guys. Masa kalian gak semangat sih? Semangat yuk. Ayo nih udah ada yang... Coba dong yang udah join, ration dulu yang udah join. Ada Satria, terus ada siapa lagi nih? Ada Najwa. Loh yang lain mana nih? Belum. Yuk join yuk. Yuk. Ada Alia, ada Anissa, ada Dila, ada Keiko, ada Adli, Marsha. Yuk, join. Kita join dulu, guys. Sebelum kita masuk ke materi, kita aktivitas dulu. Seperti biasa, oke? Ini pada kemana ya? Kok sepi? Halo? Ini Satria nih semangat banget nih Satria. Mana nih? Coba dong lihat mukanya dong. Oh, keren. Mantap. Gimana nih kalkulator yang udah join? Udah ada berapa orang nih, Kak? Udah ada berapa anak yang join? Kamu sih. Oke, Najwa. Yang lain nih. Mana nih? Udah pada join semua? Halo. Udah. Siapa yang udah? Coba dong, ration lagi. Yang udah ration coba. Biar bisa langsung dimulai. Adli. Adli udah ini? Udah join? Udah, sip. Salwa. Udah join?
Sudah. Ih, kenapa diketik? Kan bisa dia mute. Pengen dong lihat suaranya. Pengen denger suaranya Salwa kayak gimana sih gitu. Alia udah tadi. Terus speaker laptopnya rusak. Oke. Ini ada Siva. Udah join belum ya Siva? Ada Keiko. Untuk kakak operator, coba dong, saya mau lihat nih, yang udah join udah berapa orang nih. Biar kita langsung mulai aja gitu. Kita menghemat waktu. 13. Oke, nggak apa-apa lah, kita langsung mulai aja deh. Nggak apa-apa ya. Siap? Udah siap semuanya? Jempolnya mana jempolnya? Kalau udah siap, mantap. Sip. Nah, untuk kakak operator silakan di share screen ya. Mana nih kakak operator? Udah dimulai aja nih, Kak. Siapa ya? Kandira ya? Kandira. Nih. Mana nih? Pernahkah kamu mendengar istilah krisis iklim? Udah ada yang pernah belum? Udah ada yang pernah dengar? Nih, berlanjut yang kedua. Apa nih pertanyaannya nih? Apakah itu krisis iklim? Nah, apa ya krisis iklim itu? Apakah KRISIS, krisis, IKIM, iklim, jadinya krisis iklim. Itu apa nih menurut kalian nih? Krisis iklim adalah kekurangan perubahan suhu keadaan yang tidak stabil karena perubahan iklim. Wah, keren-keren nih jawabannya nih. Pertanyaan selanjutnya nih. Go. Apa yang kamu tahu tentang pemanasan global? Global warming. Apa nih? Ada yang tahu nggak ya? Ini Kak global dipanasin ya. Itu mah bukan ya. Peningkatan suhu di bumi. Pemanasan global adalah suhu yang tinggi. Pemanasan bumi karena suhu yang meningkat. Naiknya suhu bumi, iya nih. Panas. Kan pemanasan ya, jadinya suhunya naik gitu ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Go. Manakah yang bukan merupakan penyebab perubahan iklim? Apakah rumah kaca? Apakah global warming atau globalisasi atau kerusakan hutan? Yang mana nih? Yang bukan merupakan penyebab perubahan iklim. Yang mana ya? Jawabannya adalah globalisasi. Woi. Selanjutnya. Apakah dampak yang akan ditimbulkan karena krisis iklim? Apa nih dampak dari krisis iklim nih? Kerusakan lingkungan dari Anissa Askia.
ada kekurangan bahan makanan, suhu meningkat dan bencana, ada terganggunya kehidupan, kebakaran hutan, dan apa nih? Kencing siapa nih kencing? Kencing. Time's up, waktunya habis. Selanjutnya, pilihlah beberapa pilihan di bawah ini. Bagaimana caramu untuk mengurangi krisis iklim? Apakah dengan membawa tote bag sendiri, menggunakan listrik semaunya, membawa botol minum, atau mengikuti kegiatan reboisasi? Nih, pilih nih cara kalian untuk mengurangi krisis iklim. Kebanyakan pada pilih yang berapa nih? Loh? Oh, pada ikut reboisasi mau. Nih, apa yang ada di pikiranmu mengenai hal tersebut? Mengapa bisa terjadi? Ini gambar apa nih, Kak? Coba dong, Kak, di Zoom, Kak. Gambarnya gambar apa sih? Ada beruang ya, beruang kutub. Bisa gitu ya, ngambang di es gitu ya. Wah, sulap ini. Apa nih yang kalian pikirkan tentang kejadian ini? Es mencair karena global warming. Wah, mantap nih jawabannya. Penyebab utama perubahan iklim adalah sampah plastik. Betul apa salah? Bener nggak ya? Apa salah? Kita lihat nih jawabannya ada apa nih. Betul. Oke, next question. Sudahkah kamu menggunakan kantong belanja sendiri? Sudah? Ada berapa nih yang udah? Sudah belum atau kadang-kadang? Nih kalian kalau ke Indomaret nih. Sudah. Oh, kadang-kadang. Ada pidana. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Manakah yang bukan pengaruh krisis iklim terhadap bencana? Apakah cuaca ekstrim atau lautan menjadi asam atau permukaan laut surut? Ini jadi nih ya, yang mana yang bukan pengaruh krisis iklim nih? Yo, time's up. Jawabannya adalah permukaan laut surut. Oke, udah selesai. Speaking sih, pretest ya, pretestnya udah selesai nih. Baik nih, selanjutnya nih kita bakalan dapat materi dari Akang Teteh. Oh iya, ada yang tahu hari ini tema kita apa? Topik kita, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya temanya apa kali ini? Krisis iklim, Kak. Oh iya, siapa nih? Mutia ya? Mutia. Ya, baik. Tema kita pada hari kali ini yaitu krisis iklim dan peran anak dalam penanggulangan krisis iklim. Nah, selanjutnya kita bakalan dapat materi dari kakak-kakak fasilitator. Kita sapa dulu nih kakak-kakaknya. Halo Kak Akbar, Kak Denisa, Kak Nafinsky. Halo. Kak Hesti. Halo. Iya, halo Kak. Dada dulu dong, ada ke kakaknya. Halo Kak, gitu dong. Mana nih? Halo Kak. Halo Kak. Ya, halo semua adik-adik. Kita sapa dulu ya satu persatu dari Kak siapa dulu nih? Yang kedua Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Halo adik-adik, teman-teman. Halo, gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat nih Kak. Oh, alhamdulillah ya. Oke, kita lanjut ke
Kak Novinsky ini unik namanya Novinsky. Aduh. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Yang terakhir ada Kak Denisa nih. Halo Kak Denisa. Iya, halo Kak Hesti. Halo adik-adik semua. Salam kenal. Salam kenal. Kabarnya gimana Kak? Baik? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita kan ya udah nyapa-nyapa udah nih. Terus kita langsung ke materi aja kali ya. Tanpa lama-lama kita menuju ke pemaparan materi yang pertama mengenai krisis iklim yang akan dibawakan oleh Kak Akbar dan Kak Novinsky. Pada Kak Akbar dan Kak Novinsky, kami persilahkan. Baik, Kak Esti, terima kasih banyak ya Kak Esti. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalin nih nama Kak Akbar Rizky Fadila, bisa dipanggil Kak Akbar atau Kak Rizky. Nah, rumah kakak ini di Cicahem atas loh. Nah, mungkin di sini ada kakak di sini untuk sharing materinya nggak sendiri loh, didampingi juga oleh teman-teman kakak juga. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih, Kak Novinsky. Halo adik-adik semua. Kenalin nama Teteh Novinsky. Di sini juga Teteh nggak sendirian, ada Teh Denisa. Teteh boleh kenalin dulu Teh? Iya, oke. Selamat pagi adik-adik semua. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Denisa. Bisa panggil Kak Denisa. Asal saya dari Kota Tangerang Selatan. Oke, terima kasih banyak Teh Novinsky dan Kak Denisa. Nah, jadi di sini kakak mau sharing nih terkait materi tentang krisis iklim. Sebelumnya kakak di sini akan menayangkan video terkait tentang krisis iklim nih. Boleh ya kakak operator ditayangin videonya? Punten nih Kak, nggak ada suaranya nih. Gimana? Nah, udah. Bagas, sarapan udah siap. Iya, Bu. Kan mau ke kampung kakek sekaligus jenguk Nindya. Harus siap-siap dong. Jadi kamu sedang apa? Kok ibu panggil nggak jawab-jawab? Ya Bu, aku sudah siap kok. Cuma tadi pas aku lihat keluar, ada bangunan yang lagi dibangun. Di situ kan dulu tempat aku main sepak bola sama teman-teman. Iya. Yang taman di sebelah lapangan bola itu juga udah nggak ada. Oh iya, aku ingat kok taman itu. Aku sering naik sepeda dengan teman-teman ke sana. Soalnya adem, banyak pohonnya. Tapi sekarang banyak gedung. Sumpek, Bu. Gedung dan rumah-rumah itu dibangun karena orang di kota juga tambah banyak, Gas. Oh. Dan tambah macet ya? Iya. Kamu ingat nggak waktu itu di jalan macet sekali? Sampai kamu telat dan nggak bisa masuk kelas. Oh iya. Menit ya? Nah, kan? Udah. Yuk. Tun. Bagas.
India. Lihat, ya, Bu. Itu Nindya dan Om Rian. Halo Bagas, apa kabar nih Surya, Sarah? Kabar baik, Yan. Makasih ya sudah jemput kami di sini. Sama-sama. Ayo kita naik delman ke rumah kakek. Beliau sudah menunggu. Hai. Wah, gas makin tinggi saja ya. Malah kakek kalah nih. Ayo, dulu di sini. Aduh, sekarang di sini cuacanya agak panas ya. Iya, sudah mulai terasa dari 2 tahun yang lalu. Harusnya sekarang itu sudah masuk musim hujan. Pasti gara-gara pohonnya ditebangi deh. Bagas, kamu inget nggak tempat kita dulu main petak umpet yang banyak pohon itu loh? Ingat dong. Sekarang tempat itu jadi gundul dan di situ jadi rawan longsor. Tempat itu dekat dengan sekolahmu ya, Nin? Iya, jadi aku dan teman-teman takut kena longsor. Kalau di kota nggak ada longsor ya, Gas? Kalau di kota, cuacanya berubah-ubah. Panas banget. Hujan besar lagi. Sampai banjir, Nin. Tuh kan, pasti gara-gara pohon banyak ditebangi deh. Sebetulnya nggak hanya karena pohon ditebang. Udah pernah dengar tentang perubahan iklim? Perubahan iklim itu apa? Ya biar jelas. Ini adalah suatu daerah 10 tahun yang lalu. Nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Karena bumi ini secara alami bisa mengatur panas dan dingin suhunya sendiri. Oh, mengatur suhu. Kalian tahu panas di bumi ini berasal dari mana? Matahari. Panas matahari masuk ke bumi. Sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa, sebagian lagi tertahan di lapisan atmosfer. Dan atmosfer? Lapisan udara yang menyelimuti bumi terdiri dari campuran berbagai gas. Benar kan, Rian? Lapisan atmosfer ini berlaku seperti selimut agar bumi tetap hangat. Ini terdapat gas-gas seperti CO2 dan CH4 atau metana. Munculnya dari aktivitas gunung api atau kotoran ternak. Seiring dengan perkembangan daerah, kegiatan manusia menambah gas rumah kaca ke atmosfer. Pasti dari asap knalpot kendaraan kan? Betul. Itu juga dari pabrik. Juga penebangan hutan sembarangan. Untuk menyerap CO2, ditebang gas CO2 di udara jadi bertambah. Akibatnya lebih banyak panas matahari yang tertahan sehingga menaikkan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global ini nggak cuma bikin cuaca jadi panas, tapi juga merubah pola angin, hujan, dan kelembaban yang tadinya teratur menjadi berantakan. Misalnya terjadi hujan lebat di musim kemarau. Angin, hujan, dan kelembaban itu adalah unsur-unsur iklim. Jadi ketika itu berubah disebut perubahan iklim. Dampak perubahan iklim sudah banyak terlihat sekarang. Contohnya yang gagal panen, iklim dan musim tak tentu. Banjir besar juga banyak merusak bangunan, jalan, atau jembatan yang akhirnya menghambat kegiatan kita. Nah, banjir dan cuaca yang tak tentu itu jadi sumber wabah penyakit seperti diare, demam berdarah, dan malaria. Transportasi juga terganggu. Hujan badai sering menghambat pesawat terbang dan kapal untuk berlayar. Nelayan juga jadi susah melaut. Tangkapan ikannya jadi sedikit deh. Oh, aku juga sering lihat. Orang sampai harus jalan jauh untuk dapat air bersih. Banyak banget dampak dari perubahan iklim ya. Kita nggak bisa diem aja nih. Kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana kalau besok dan teman-teman di sekolah Nindya sama-sama menanam pohon?
menanam pohon? Ada lagi perubahan iklim ya? Pohon, Gas. Kita harus melakukan banyak cara lain. Cara itu ada yang disebut adaptasi dengan dampaknya, dan mitigasi. Menanam pohon ini apa namanya? Menanam pohon ini salah satu cara mitigasi. Selain itu, kita juga bisa mulai gaya hidup ramah lingkungan dengan menghemat listrik, menggunakan bis atau sepeda, dan mengurangi atau memanfaatkan sampah, seperti memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Biogas itu apa, Om? Di peternakan sapi keluargaku, banyak sampah kotorannya tuh. Biogas itu gas yang berasal dari kotoran ternak, lalu diubah menjadi gas yang bisa dipakai untuk masak. Kalau cara adaptasi apa aja? Cara adaptasi misalnya para petani mengganti padi biasa dengan padi jenis unggul. Jangan lupa juga memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu kayak dedaunan, tanaman mati, dan bekas-bekas makanan sisa ya, Om. Kalau anorganik itu sampah-sampah plastik, kardus, kaca, dan sampah lainnya nggak mudah membusuk. Betul, selain petani, nelayan juga harus bisa beradaptasi. Di antaranya yaitu membuat jaring apung dan selalu memantau informasi cuaca. Nanti aku mau beritahu ayahku agar kegiatan melautnya nggak terhambat gara-gara perubahan iklim ini. Terus, kalian cerita ini ke orang lain, itu adalah kampanye untuk membuat orang lain juga mengerti tentang perubahan iklim. Besok kita cerita ke keluarga dan teman-teman yang lain yuk, biar semuanya semakin banyak yang tahu. Kita mulai dengan menanam pohon. Nih, satu orang, satu pohon. Jangan lupa labeli dengan nama masing-masing di depan pohonnya. Jadi tiap orang bertanggung jawab atas pohonnya sampai tumbuh besar. Seperti punya peliharaan saja ya. Apa disiram ya? Halo Bagas, nggak terasa ya sudah setahun sejak kamu ke desa waktu itu. Pohon yang aku tanam sudah tumbuh tinggi loh. Pohon kamu gimana? Pohonku juga sudah tinggi. Selain pohon, di sini banyak yang berubah loh, Nin. Aku dan ayah ngasih pelatihan tentang pembuatan pupuk. Sekarang jadi banyak tetangga yang jualan pupuk. Kalau di sini petaninya nggak gagal panen lagi loh. Tempat kita main petak umpet juga sudah ditanami pohon. Jadi aku dan teman-teman khawatir lagi deh. Bagus dong. Juga senang di sini. Jadi banyak taman. Udaranya juga jadi sejuk. Wah, kapan-kapan aku mau main ke sana ya. Teman, biasakan hidup ramah lingkungan dari sekarang. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Kalau dilakukan bersama-sama akan bermanfaat besar loh. Ayo sayangi bumi kita. Yang nyaman. Oke teman-teman, tadi kan udah nonton nih video terkait tentang krisis iklim. Menurut teman-teman, apa sih yang bisa diambil? Ada yang bisa ceritakan ke kakak nggak nih dari teman-teman sekalian? Boleh nih reaksinya atau tunjuk tangan langsung. Atau mau ditunjuk? Boleh nih. Ayo nih siapa nih yang mau ini apa? Yang mau berpendapat tentang video tadi nih. Bisa raise nih. Atau mau ditunjuk aja nih, Kang? Boleh nih, ditunjuk aja ya. Boleh dong, silakan. Tunjuk aja, Kang. Kalau nggak ada yang mau mengajukan diri. Oke, boleh nih Satria. Ada yang bisa diceritain sih dari video yang tadi ditonton?
izin menjawab. Kak, Oke. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. bentar Kak, maaf berisik. Mungkin dari video itu jadi kita bisa mengembalikan dari yang sebelumnya kan kayak udah ditebang-tebangin pohonnya, jadi bisa kayak nanam-nanamin lagi biar tidak berdampak yang banyak tentang perubahan iklim yang drastis banget. Jadi bisa menetralkan lagi iklim. Terus mungkin itu mungkin. Oke, Satria, terima kasih ya. Ada nggak nih yang mau ceritain lagi dari adik-adik yang lainnya? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi, makasih ya Satria, tadi jawabannya udah bagus sih dan benar juga. Berarti adik-adik udah sedikit paham ya terkait dengan. Nah, jadi selanjutnya di sini kakak akan sharing nih terkait dengan materi krisis iklim. Boleh Kak di share screen? Oke. Di sini adik-adik sekalian ada yang tahu nggak sih apa yang disebut krisis iklim itu? Ayo, siapa yang ini? Boleh Bilkis. Apa sih yang disebut dengan krisis iklim? Krisis iklim adalah perubahan iklim secara drastis. Oke. Ada lagi nggak yang mau jawab selain Bilkis? Oke, keren banget ya Bilkis jawabannya tadi. Nah, jadi kakak ingin menjelaskan sedikit nih tentang krisis iklim. Nah, jadi krisis iklim ini adalah kondisi yang berbahaya atau genting yang terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia akibat terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan adalah suhu yang meningkat pada rentan waktu yang cukup lama. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa disebut krisis iklim? Ada yang tahu nggak nih? Boleh nih dijawab. Mungkin Bilkis, Aldi atau Satria, atau yang lainnya. Karena iklimnya berubahnya. Oh iya, boleh. Kalau dari Aldi atau Satria, ada yang mau disampaikan nggak nih terkait kenapa sih disebut krisis iklim? Mungkin perubahan suhunya yang langsung drastis gitu Kak, misalnya yang awalnya sejuk jadi lebih panas yang gitu Kak. Oke, baik. Banyak nih iklim, benar juga tadi kata adik-adik sekalian yang jawab. Nah, jadi krisis iklim ini adalah dampak atau dari perubahan iklim yang sangat berpengaruh kepada keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, diantaranya berpengaruh kepada kondisi tinggal, keselamatan hidup, ekosistem di darat, maupun ekosistem di laut. Nah, jadi krisis iklim ini sebetulnya jadi krisis iklim ini sebetulnya sesuai ya dengan berdampak pada seluruh aspek di kehidupan kita. Nah, jadi ada yang tahu nggak sih? Baru bangun di sini. Jadi ada yang tahu nggak sih dari adik-adik penyebab dari krisis iklim itu apa? Ada yang mau kasih jawaban ke kakak? Atau mau kakak tunjuk lagi? Pemanasan global. Oh, gimana Bilkis? Pemanasan global. Oke, boleh. Ada yang lainnya yang mau menjawab apa penyebab krisis iklim? Mungkin Adli
ingin menjawab? Atau mungkin dari adik-adik sekalian yang lainnya ada yang ingin kasih jawaban apa sih yang penyebab dari krisis iklim? Boleh, itu bisa banget itu efek rumah kaca. Gimana Satria? Ingin memberi jawaban? Peningkatan suhu air laut. Oke, bisa itu peningkatan suhu air laut. Penebangan pohon yang boleh. Nah, nih. Air laut. Oke, ada lagi nggak? Melelehnya es di kutub, Kak. Boleh. Ini tadi Sipa, ada yang mau kasih jawaban? Cuaca ekstrim, Kak. Boleh, cuaca ekstrim, benar tuh. Padatnya penduduk. Dampaknya. Bisa yuk. Oh, bisa banget. Gara-gara sampah bisa terjadinya krisis iklim. Nah, jadi di sini ada boleh di next ya slide-nya, Teh. Nah, jadi ada 4 penyebab utama dari terjadinya krisis iklim. Yang pertama, sampah plastik. Di sini tidak membawa kantong belanja atau tidak, kalau jajan tidak membawa kotak makan. Masih ada nggak? Boleh nih. Oke, berarti udah pada bawa kantong belanjaan ya. Ada yang mau kasih jawaban ke Kak? kadang-kadang Kak masih kadang-kadang lupa. Oke. Nah, bisa kan ya, bisain gitu jajan. Kita bawa Tupperware atau kotak makan. Kalau misalnya kalau belanja ke pasar atau belanja ke warung juga, kita usahain bawa kantong belanjaan. Karena untuk mengurangi dampak dari sampah plastik. Kenapa sih sampah plastik itu menjadi penyebab utama dari krisis iklim? Nah, salah satu itu sampah plastik dari mulainya produksi, pembuangan, pengolahan, itu sampah plastik itu mengemisikan gas efek rumah kaca yang begitu besar kepada atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi panas. Selain itu juga sampah plastik itu terurai jadi bahaya buat kestabilan di bumi. Nah, selanjutnya di sini ada yang kedua, kerusakan fungsi hutan. Ada yang mau ceritanya sih kenapa kerusakan fungsi hutan ini menjadi penyebab krisis iklim? Jadi adik-adik boleh nih ceritain kakak kenapa sih bisa penyebab hutan atau mau kakak tunjuk? Karena hutan itu kan penghasil udara dan air. Nah, yang apa? Yang bersih. Oke, benar. Nah, bisa ya, ada yang mau diceritain nih kenapa terjadinya pemanasan global mengakibatkan hutan kebakaran gara-gara akibat pemanasan global. Oke, bener nih. Nah, Adli, ada yang mau diceritain? Oke.
Nah, benar juga ya tadi jawaban dari Bilki, Satria, dan Mutia terkait dengan kerusakan fungsi hutan. Nah, jadi benar juga ya di peran hutan itu sangat penting karena kalau tidak ada hutan, bumi menjadi panas gitu. Di boleh nih. Terus bisa dekat sama nggak terlalu dekat juga sama gunung, tapi ya gitu di tengah-tengah gitu. Oh, masih banyak pohon enggak di sana? Ada sih Banyak pohon. lumayan sejuk sih Kak, tapi kadang panas. Kadang kalau lagi dingin dingin banget. Nah itu ya salah satu banget udaranya, dan akhir-akhirin juga saudara-saudara sehat gitu Kak. Perubahannya drastis banget di rumah. Nah itu ya salah satu dampak dari akan diajukan pemaparannya oleh Tanopinski. Boleh nih Tanopinski pemaparannya. Oke Kak Akbar, makasih banyak ya Kak. Nih, tadi kan adik-adik udah ngedengerin tentang apa sih perubahan iklim, terus penyebab krisis iklim. Nah, sekarang kita mulai ke krisis suhu di bumi. Adik-adik sekarang kadang-kadang suka panas banget kalau lagi yang tadi ceritain Bilkis. Ngerasa nggak kadang-kadang kita ngerasain panas banget? Ngerasa Kak. Dan iklim itu berdampak tadi kesehatan, terus laut. Benar. Nah ya kita kan udah tahu ya di dunia ada kutub utara sama kutub selatan. Nah kan kita udah tahu juga es kutub di utara itu udah mulai mencair, yang kemudian meningkatkan curah hujan. Nah, meski kenaikan curah hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, tapi curah hujan itu makanya nanti airnya tuh bakal ini ada gagal panen. Pemanasan global jaga kesehatan, oke?
Oke. eh, setelah tadi udah dijelasin, tahu nggak pengaruh dari krisis iklim? Ayo. Siapa yang mau nyoba? Atau Teteh coba tunjuk? Saya, Kak. Ya, boleh. Jadi kalau pengaruh dari krisis iklim ya, jadi iklimnya berubah. Terus? Ini coba dari M. Adli, mau nyoba nggak pengaruh dari krisis iklim apa? Lautan menjadi asam dan hutan terbakar. Emang lautan menjadi asam itu kayak gimana, Adli? Gimana? Kurang tahu. Oke, ini dari yang ini ada mau nyoba nggak? Ini pengaruh iklim itu apa? Kayak menurun kualitas air gitu, Kak. Ya, gimana? Jadi air adik-adik atas. Benar tuh. Boleh di slide selanjutnya, Teh. Nah, jadi ada pengaruh krisis iklim juga terhadap bencana nih. Yang pertama ada bencana alam ya. Kan kalau misalnya cuacanya ekstrim, terus nggak nentu cuacanya itu bisa es, terus ada badai angin. Tiba-tiba terus kan sekarang juga suka di daerah pegunungan suka banyak terus kan sekarang juga suka ada petirnya teh gede banget, terus sama disertai hujan es. Makanya itu kan karena program iklim tuh benar-benar mempengaruhi ke bencana juga. Terus yang ketiga ini permukaan laut atau kan kutub es mencair ya, otomatis si air-air yang mencair itu menyebar ke lautan-lautan terdekat. Jadi permukaan air laut itu akan naik. Nah, yang keempat juga ada kutub mencair. Jadi perubahan iklim itu pastinya ada saling mempengaruhinya. Kalau misalnya kutub mencair, otomatis permukaan laut naik juga. Mencair juga yang udah panas banget, esnya juga kan otomatis jadi mencair ya. Nggak hanya. Nah, terus yang kelima ini hutan terbakar. Hutan terbakar ini kan tadi udah Tete jelas. Suhu di bumi itu karena pemanasan global juga. Dan disertai angin. Kalau misalnya di hutan, kan si pohon itu berdekatan kan. Terus halo. Kebayang, Kak. Iya, halo ya, Kak. Kebayang, Kak. Ya. Nah, kan pohon itu berdekatan, terus daunnya tuh saling bergesekan gitu kan. Kalau misalnya bergesekan jadi panas. Udah panas disertai angin. Jadi itu tuh bakal
apakannya meskipun nggak kena? Karena Kak hasil panen Mm-mm. berkurang. Nanti persediaan makanan juga jadi menurun. Nah, nanti konfliknya rebutan makanan, Kak. Iya, benar banget, benar banget. Nah, gitu. Jadi benar tadi kata Bilkis, yang berdampak pun, ya benar. Jadi kan yang terdampak perubahan iklim itu nggak hanya satu atau dua orang ya, tapi banyak gitu, beribu-ribu orang, seluruh masyarakat gitu. Nah, tadi kan udah disampaikan juga dampak-dampaknya kayak gagal panen, terus kuantitas kekeringan juga. Nah, ini tuh bisa berdampak berkurang sama terhambat. Maka dari itu, banyaknya orang yang berebutan mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup mereka juga. Gitu, adik-adik. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih dari pengaruh krisis iklim terhadap bencana? Udah Teteh sampaikan. Mungkin cukup deh. Dari Satria ada mau nambahin gak nih dari kira-kira apa lagi ya? Baik, terima kasih nih Kang Akbar sama Teh Novinsky ya. Materinya aduh mantep nih. Tadi ada apa itu krisis iklim. Penyebabnya, terus ada pengaruh sama dampaknya juga udah dijelasin ya sama Kang Akbar sama Teh Novinsky. Nah, nih pas catat beberapa pertanyaan. Nah, tapi tenang dulu. Pertanyaannya disimpan dulu ya, karena setelah ini kita masih ada sesi pemaparan materi yang kedua. Aduh nih, ada ice breaking dulu nih. Saya ini yakin ini yang kalian tunggu-tunggu. Ada SBK. Halo Teh Hesti. Aduh. Suara saya kedengeran nggak Teh? Kurang keras nih Teh. Aduh. Oke, kedengeran nggak sekarang? Oke, udah lumayan Teh. Mangga Teh Vika, dipersilakan. Ya, terima kasih ya Kak Esti telah memberikan waktunya kepada Kak Vika. Halo adik-adik, gimana nih? Tadi sudah disampaikan ya materi oleh Kang Akbar, Teh Novinsky, Teh Denisa. Wah, seru-seru banget ya. Kita jadi tahu banyak ilmu baru. Pasti nih kalian pusing kan ya dengerin materi terus. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak dulu. Nama kakak adalah Kak Vika. Adik-adik semua bisa manggil kakak Kak Vika, F-I-K-A ya. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik nih. Ini ke adik-adik semua on cam biar makin seru kita mainnya. Ada Dik Mutia, Siva, Salwa, Marsha, Salwa, Keiko. Ayo on cam yuk. Najwa. On cam dulu dong. Ayo nih on cam. Adik-adiknya nih ada nih. Kita mau main loh. Kita mau main tebak-tebakan apa nih kira-kira? Nanti akan kakak jelasin ya. Oke, on cam dulu dong. Ya, on cam ada Mutia, ada Cika, ada Siva, terus Iko, Salwa, siapa nih? Ada Najwa.
Seru nih tebak-tebakannya. Yuk, on cam dulu. Oke, kakak mulai aja ya. Udah banyak yang Oke, kakak mulai ngasih tahu apa permainannya. Nama tebak-tebakan. Oke, terima kasih. Nama tebak-tebakannya adalah tebak siapa aku. Nah, jadi gini, adik-adik semua menebak pertanyaan yang kakak pandu di layar. Nah, jawab di chat Zoom aja ya. Nanti kakak lihat nih jawaban siapa yang paling benar. Sip. Oke, Kak Operator bisa di next slide-nya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Aku adalah buah. Aku satu-satunya buah yang memiliki jantung. Siapakah aku? Waduh. Udah berebut bener nilai untuk Muti ya. Bisa di next, Kak. Jawabannya apa ya yang benar? Pisang. Oke, benar sekali. Lanjut, Kak. Next ke pertanyaan kedua. Aku adalah makanan. Aku adalah kue yang tengahnya tidak ada buah, terus jadi nama hewan ketika awalan dan akhirannya dihilangkan. Ayo, belum ada yang benar. Kasih clue-nya aja ya. Seperti ayo. Belum. Masih salah. Masih salah. Bentuk buahnya itu bulat. Terus salah. Masih salah. Ayo, coba lagi. Kayak duku. Rasa dari SMP ini bener banget. Jawabannya adalah buah langsat. Oke, pinter banget ini Dek Najwa. Oke, selanjutnya Kak, pertanyaan selanjutnya. Bisa next? Aku bisa makan. Aku bisa dimakan. Aku hitam. Kok bisa berperang ini? Ini benda, bukan hewan, bukan buah. Apa ya? Oreo. Bukan. Ini benda. Yang jadi raja. Ya, ini Najwa Nurul, bener lagi, pinter banget. Oke, Kak, bisa di next jawabannya apa ya yang benar? Tadi udah dijawab benar oleh Najwa. Oke, benar sekali. Jawabannya catur. Oke, next pertanyaan ke operator. Nah, ini pasti semakin seru nih.
memiliki ibu tetapi tidak berbah aku. Dari benar sekali. Bukan, bentar. Siapa tadi yang jawab bertanya? Oh ya, benar. Satria jawab pertama, benar sekali. Oke, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, bisa jawab nggak nih ya? Aku adalah hewan yang saat tidur memana? Siapakah aku? Iya, benar sekali. Pinter-pinter banget ya adik-adik ini. Ayah, jawab pertama yang benar Dek Bilkis. Tepuk tangan. Bilkis. Oke, Kak, bisa next pertanyaan? Iya, pertanyaan selanjutnya adalah, aku adalah binatang yang suka melihat orang tidur. Siapakah aku? Tadi yang sempat lihat slide. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk semua bisa melihat bocorannya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Tuan, siapa ini yang paling bisa menjawab? Aku adalah di awal penciptaan semesta dan juga merupakan akhir dari setiap makhluk hidup. Siapakah aku? Ini pertanyaan menjebak sekali nih. Allah. Bukan. Masih salah apa ya? Bukan. Masih salah tetot-tetotnya. Ini adalah sebuah huruf. Hurufnya cuma 1 doang. Coba pertanyaannya dilihat lagi. Di awal penciptaan semesta dan aku juga merupakan akhir dari setiap makhluk hidup. Apa ya? Ya, 1 aja. Iya, benar sekali, Dek. Benar sekali. Tepuk tangan semuanya. Gimana? Seru kan? Seru pertanyaannya, bikin nagih terus. Otak juga makin fresh setelah ice breaking yang super duper kecil ini. Habis ini kita akan ada materi lagi dari kakak-kakak yang bertugas. Udah fresh kan otaknya? Gimana nih adik-adik? Udah siap kembali untuk menerima materi lagi kan? Sudah. Oke, aku mau dengar suara adik-adik. Siap. Iya. Sampai jumpa kembali. See you. Oke, saya kembalikan kepada Kak Hesti. Iyo, Kak Vika. Aduh, makasih banyak nih Kak Vika nih. Gimana nih adik-adik? Seru nggak SBK-nya? Seru? Ingin lagi. Besok dong. Kalau pengen seru kan SBK-nya? Oke, ini kan udah SBK nih, pasti udah fresh, udah mulai fokus lagi untuk dengerin materi yang kedua. Tapi nih sebelum materi yang kedua kita jargon dulu biar tambah
semangat. Tadi nih Adli ada nggak Adli? Adli, halo. Aduh, nih tadi pas SBK nih kakak lihat nih senyum. Kakak juga ikutan ketawa nih tadi. Coba dong pimpin SBK lagi. Pimpin dulu nih buat teman-temannya nih dipimpin. Siap gak Adli? Siap. Pimpin dong. Dihitung 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Anak selamat. Oke, mantap. Pada semangat nih. Tanpa lagi nih, kita beranjak materi yang kedua dengan topik peran anak dalam penanggulangan krisis iklim yang akan dibawakan sama Teh Denisa. Halo Teh Denisa. Iya, halo Kak Hesti. Halo Udah siap adik-adik. nih Teh? Siap, Kak. Siap. Nih, ya udah. Untuk Denisa, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Oke, ya terima kasih Kak Hesti. Selamat pagi menjelang siang adik-adik. Nah, di sini saya mau sharing aja ya mengenai apa sih yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim dan juga krisis iklim. Tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Akbar dan apa dampaknya. Sayangnya apa sih langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak atau impact dari perubahan iklim ini? Coba nih boleh di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Oh. Siapa yang mau bantu untuk menjawab? Oh, mungkin siapa nih? Oh, di sini ada Satria. Udah di chat ada Satria. Menjaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Wah, benar banget nih ya. Salah satu yang bisa kita kemudian dari Bilkis ada bilang mengurangi sampah plastik, itu juga betul banget. Jadi ya secara keseluruhan kalian udah paham ya langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, di sini saya mau sharing nih. Yang pertama ada dengan mandi 5 menit. Ada tahu nggak sih kenapa mandi 5 menit bisa memberikan perubahan iklim? Untuk mandi 5 air. Jadi dengan mandi secara efisien 5 menit ini kita bisa mengurangi penggunaan air jadi nggak boros dan juga tentunya bisa menghemat pengeluaran biaya air kita. Itu betul banget. Di sini siapa kalau mandi malah sukanya jadi main air? Masih ada nggak? Ya enggak ya, kan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Yang kedua adalah mengemudi lebih sedikit. Nah, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang kalau ke warung sedikit aja sukanya naik motor? Yo, masih ada nggak nih? Oh, di sini ada yang raise hand nih. Ini nanti teman-teman, adik-adik pokoknya kalau ada yang lebih dekat jaraknya bisa dengan jalan kaki atau bisa juga naik sepeda. Selain lebih sehat, tentunya juga kita bisa mengurangi polusi. Buat yang jarak jauh kayak gimana Kak? Masa jalan kaki kan capek ya? Nah, buat yang jarak jauh itu kita bisa menggunakan kendaraan umum. Nah, umum yang kita gunakan juga tentunya bisa mengurangi dari polusi. Yang langkah ketiga adalah mematikan lampu. Nah, terus si ada nggak? Oh, nggak ada. Udah
semua nih ya, adik-adik hebat. Ada yang tahu nggak sih kenapa mematikan lampu itu juga memberi pengaruh terhadap perubahan iklim? Menghemat energi. Iya, betul banget. Untuk menghemat energi listrik, untuk menghemat pengeluaran biaya listrik. Nah, bahkan ada suatu penelitian ya yang dilakukan bahwa ternyata dengan kita mematikan lampu 10 menit ya, bisa membantu membangkitkan 900 desa untuk menyala seremp ya. Kalau setidaknya 1 jam, berapa ribu desa, bahkan berapa ratus ribu desa yang bisa kita selamatkan untuk menyalakan listrik. Hebat kan, langkah kecil itu bisa berdampak besar. Makanya kita harus membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membeli produk lokal. Nah, kenapa nih membeli produk lokal bisa? Ada yang bisa bantu nggak nih buat jawab? Ayo, siapa ya ini? Wah, mungkin Salwa bisa bantu jawab nggak nih? Bisa mengurangi dampak perubahan iklim. Membantu Atau perekonomian. Iya, gimana Bilkis? Membantu perekonomian masyarakat. Iya, betul. Bisa juga dengan menjadi membantu perekonomian lokal di sini Satria juga produk lokal. Transportasi barang yang mengantarkan. Kalau kita beli produk dari luar negeri nih ya, pasti diantarkan itu kalau nggak naik kapal, ya naik pesawat. Nah, tentunya kendaraan itu memerlukan bahan bakar, ya kan? Dan bahan bakar ini menghasilkan gas nantinya. Gas ini kalau dikeluarkan jadinya polusi nggak? Iya, polusi. Iya, betul. Makanya lebih baik kita menggunakan produknya daur ulang. Sini siapa yang suka membuat prakarya atau kerajinan dari bahan daur ulang? Atau ditugaskan? Pernah Kak, buat hiasan tas. Terus nanti terus dijemur gitu. Oke, bagus banget ya dibuat aja. Jadi nggak pakai plastik, bener banget. Dengan kita mendaur ulang sampah, tentunya kita bisa mengurangi jumlah dari sampah itu sendiri. Dan sampah itu kan menghasilkan emisi gas karbon nih, yang meningkatkan suhu bumi. Kalau kita daur ulang, tentunya gas yang beracun itu akan berkurang dan mempengaruhi juga dari perubahan iklim. Tanpa limbah, ada yang tahu nggak sih maksudnya pakaian tanpa limbah itu yang kayak gimana? Pakaian tanpa limbah. Ya, boleh dibantu jawab nih. Kan sama-sama sharing di sini kita belajar. Ada siapa yang tahu nih? Pakaian tanpa limbah. Mungkin ke yang enggak banyak gambar. Yang tinta. Oke, terima kasih Bilkis sudah bantu jawab. Ya, pakaian tanpa limbah tuh bisa juga yang nggak banyak perintinya, terus mungkin habis nggak dipakai bisa didaur ulang. Satya di sini bantu jawab juga via chat. Terima kasih sudah bantu jawab. Betul sekali. Nah, jadi pakaian tanpa limbah itu adalah pakaian yang yang diperlukan itu juga nggak
menghasilkan sampah banyak gitu. Dikit nih kalau di TikTok atau di Instagram langsung beli. Nah, enggak pada geleng-geleng. Hebat nih, berarti enggak terpengaruh secara cepat ya, teman-teman. Suatu gerakan yang bagus karena ternyata dari industri fashion atau pakaian itu juga sampah atau limbah. Nantinya kalau ditumpuk tuh semakin banyak bisa menghasilkan gas-gas yang beracun ya suhu bumi. Tadi jawaban dari teman-teman. Yang selanjutnya adalah cabut listrik tak terpakai. Nah, siapa di sini yang kalau charge handphone nih suka ditinggal? Enggak, hebat. Masih ada yang angkat tangan ternyata. Nah, lain kali kalau memang sudah tidak diperlukan, alangkah lebih baiknya kita mencabut listrik tersebut dari stop kontaknya. Biar apa? Biar lebih hemat pemakaian listrik juga, jadi bisa lebih saving energi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah botol minum isi ulang. Di sini siapa yang kalau keluar? Ya, Kak. Hebat. Ada lagi nggak nih? Wah, ditunjukin juga Satria. Terus siapa lagi nih? Ada lagi nggak nih? Salwa juga ada nunjukin ya tumblernya. Nah, ternyata membawa botol minum isi ulang sendiri itu kita bisa mengurangi jumlah sampah. Ya, bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata pembuatan botol minum yang ukurannya cuma setengah liter ini itu diproduksi dengan 3 liter air. Ternyata penggunaan produksi botol lebih banyak daripada air yang terkandung di dalamnya. Karena itu kita membuat ulang sendiri. Oke, siap Kak ya. Selanjutnya nih, yang terakhir adalah bawa tas belanja sendiri. Siapa yang kalau disuruh ibunya ke warung atau belanja ke supermarket udah bawa tas tentengan sendiri, bawa tote bag? Udah pada angkat tangan. Hebat. Itu juga ada rumah kita bisa menjaga lingkungan kita, nggak banyak sampah yang kita hasilkan. Karena tahu nggak sih, plastik itu adalah suatu produk yang sulit untuk diurai. Selain itu juga di dalam plastik ternyata ada kandungan racunnya loh. Namanya itu PVC atau polyvinyl klorida yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bagi kita. Bahkan bisa menyebabkan kanker atau kanker. Bahaya nggak nih adik-adik kalau penggunaan plastik terus-menerus? Bahaya. Iya. Makanya kalau bisa kita kurangi penggunaan plastik, gunakan produk-produk yang memang bisa digunakan secara berulang dan tentunya ramah untuk lingkungan. Betul sekali. Oke, boleh. Sampai ini peran dari berani memang anak itu harus ikut serta berperan dalam penanggulangan krisis iklim. Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa harus anak-anak sih? Kenapa harus Kenapa nggak ibu-ibu aja, Kak? Rentan. Ayo. Karena anak-anak paling rentan. Oh, benar. Karena anak-anak paling rentan terkena dampaknya, Kak. Betul sekali. Kemudian di kolom chat juga, karena sejak dini kita harus belajar menjaga lingkungan. Betul juga ini. Disebutkan oleh adik-adik sekalian bahwa ternyata tanggung jawab untuk menjaga lingkungan jawab kita semua. Karena nantinya kalau krisis iklim terus-menerus semakin buruk, dampaknya juga bisa untuk anak-anak, untuk remaja. Ya betul seperti yang tadi disebutkan Bilkis, apalagi anak-anak ini adalah kelompok yang termasuk rentan seperti itu.
Kemudian apa sih yang bisa dilakukan? Adalah menyampaikan ke yang lain, kita harus tahu dulu nih, apa sih memang itu krisis iklim? Coba nih, saya mau tes lagi ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu krisis iklim? Perubahan iklim. Oke, betul sekali. Perubahan iklim yang terjadi secara drastis. Iklim dan penyebab-penyebabnya juga disebutkan ya. Jadi kita ini nggak salah informasi gitu ketika kita menyebarluaskan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah as a doers, artinya pelaku. Tadi kan langkah apa saja sih yang buat tumbler ataupun membawa tempat makan sendiri, tas belanja sendiri dan lain sebagainya. Kita harus memberikan bukti dan contoh nyata seperti itu agar yang lain juga bisa meniru kegiatan baik kita itu. Dan yang terakhir adalah as a shelter. Shelter di sini ada yang bisa bantu jelasin nggak? Shelter tuh kayak gimana sih, Kak? Coba ada yang bisa apa maksudnya? Nah, boleh? Shelter. Kampanye, Kak. Kampanye. Iya, salah satu kegiatan shelter, betul sekali. Shelter demonya, kampanye yang sekarang kita lakukan bisa secara digital atau digital campaign kita lakukan yang memberi dampak baik untuk diri kita serta lingkungan dan kelestarian bumi bisa kita sebarluaskan kepada teman kita, orang tua kita, sanak saudara, tetangga, dan yang lain sebagainya. Jadi nanti dan semua semakin sadar bumi. Betul sekali yang dijawab oleh teman-teman tadi, oleh adik-adik sekalian. Dan kalian itu boleh di next, Kak. Oke, sekian nih para peran anak dalam penanggulangan krisis. Teman-teman sekalian bisa terus ikut berkontribusi untuk menanggulangi krisis iklim karena nih ya, kan generasi-generasi muda nih biasanya ada ide-ide yang out of the box yang bisa dijadikan solusi untuk jangka panjang. Semoga dengan apa yang kita sampaikan bisa juga memberikan perubahan untuk diri kita. Atas perhatian dari adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terima kasih banyak nih untuk Denisa. Materi yang disampaikan sangat menarik sekali. Nah, tadi ini saatnya kita masuk ke tanya jawab. Kepada adik-adik yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Akbar, Teh Novinsky, dan Teh Denisa, boleh nih, bisa ditanyakan lewat kolom chat atau boleh yang mau tanya nih. Ini nih pasti kakak nih tahu nih pasti kalian nih ada muncul banyak nih pertanyaan. Apa ya tadi penyebab atau mau tanya tentang dampaknya di lingkungan gitu, apa ya kira-kira? Mungkin bisa juga dibantu untuk Nah, sharing iya ya, nih. Kak. Adik-adik bisa nih sharing. Aku udah ngelakuin ini loh, Kak, membawa tumbler sendiri. Terus bisa kasih tahu nih, impact-nya apa sih kalau bawa tumbler sendiri dari Nah, rumah? iya bener Ya kan, banget Kak dari Hesti? Teh Denisa. Ada yang mau sharing-sharing nggak nih? Tentang apa sih yang udah dilakuin sama adik-adik dalam penanggulangan iklim? Apakah udah ada yang pernah kampanye tentang isu krisis iklim? Atau mau cerita-cerita nih kalau di daerahnya nih, misal lingkungannya,
ada yang lahannya kosong gara-gara pohon-pohonnya ditebangin nih. Boleh banget sharing-sharing ke sini nih. Sampai di ada sih pertanyaan masuk. Coba. Oh iya, Salwa, ini mikrofonnya ini error, jadinya nggak bisa open mic ya? Betul. Ini dari Salwa nih. Kak, kalau melaksanakan kampanye itu orang-orangnya dari mana, Kak? Dari mana nih, Kak? Malah pertanyaannya. Boleh langsung jawab Langsung aja dijawab. kayaknya ya, Kak Oke, Hesti. baik. Mangga silakan dijawab pada Kakak fasilitator. Iya, oke. Saya bantu menjawabnya. Siapa saja sih, Kak, kalau melakukan kampanye itu orangnya dari mana? Gitu ya pertanyaannya. Untuk yang melakukan kampanye itu kita bisa lalu siapa sih yang kita targetkan atau kita sasarkan itu juga kita bisa sharing, ayah ibu kalau belanja lebih baik membawa tas belanjaan sendiri, atau kita bisa perluas lagi ke tetangga kita serta ke saudara kita, seperti itu. Mungkin dari kakak-kakak yang lain bisa ditambahkan nih. Baik, untuk kakak fasilitator, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi jawabannya? Ada Kang Akbar sama Teh Novinsky. Boleh nih, mau nambahin dikit ya. Nah, selain yang tadi disebutin bisa, ada juga loh, kita bisa berkampanye online dengan melewat via online juga, kayak sharing di Instagram, di WA. Ini salah satu bentuk kampanye loh buat kita semua. Oh, saya kira cukup ya. Apa Teh Dinisa mau ada tambahan lagi, Teh? Cukup, Kak. Oh, cukup. Oke, baik. Ini udah ada Bilkis nih yang resen. Boleh. Terima kasih, Kak. Maaf, Kak, di sini lagi ada Kak, apakah anak-anak menjadi kecil? Bilkis, bisa diulang pertanyaannya? Kak, apakah anak-anak menjadi kerdil? Ini adalah salah satu dampak dari krisis iklim. Oke, baik. Ini ya, kakak ulang ya pertanyaannya ya. Untuk kakak fasilitator nih, pertanyaannya, apakah stunting merupakan dampak dari itu, Bilkis? Pertanyaannya? Nah, iya. Baik, bisa langsung dijawab sama Teh Dinisa dan Kang Akbar, karena Teh Novinsky-nya kepen. Ya, oke, izin menjawab ya, Kak. Ya, terkait dengan stunting atau ini jadi dari adanya krisis iklim yang berlangsung di bumi ini, terhadap kekeringan yang menyebabkan produksi dari bahan pangan kita menurun kualitasnya. Tentunya penurunan kualitas pangan juga berpengaruh terhadap penurunan kandungan yang ada di dalam makanannya, dan itu ketika kita jadi asupan berpengaruh buat tingkat itu sekali. Tapi ada berbagai faktor lain juga yang menyebabkan. Alhamdulillah. Oke, baik.
Ini dari Kang Akbar ada tambahan nggak, Kang? Oh, baik. Saya kira cukup ya jawaban dari pertanyaan dari Bilkis. Gimana Bilkis? Udah dapat diterima jawabannya? Udah paham? Sudah Kak, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Satsa, kebiasaan krisis iklim. Aku sendiri udah melaksanakan yang tahun itu, tapi suka lele gitu, Kak. Aduh, mungkin ini ya tips untuk terbiasa ini biar nggak lupa itu. Baik, ada kakak fasilitator. Silakan dijawab pertanyaan dari M. Satria. Ya, oke. Saya bantu jawab nih pertanyaan dari Adi Satria. Ya, jadi silakan Kak Novinsky. Iya, dari Nisa. Makasih banyak ya untuk dari pertanyaan dari Adik Satria. Jadi tips kan Jeros itu mengurangi sampah plastik ya. Otomatis yang pertama, kalau kita mau ke supermarket harus membawa kantong sendiri. Yang pertama. Yang kedua juga, kita harus bisa gimana caranya, sama membawa alat makan sendiri. Terus kan tumbler air putih, kalau kemana mungkin kayak hal sepele gitu ya, tapi kan itu juga bisa berdampak, dimulai dari hal terkecil gitu, kayak kita kan bawa bekal, itu juga menganggap itu hal sepele, tapi itu berdampak banyak loh untuk mengurangi sampah plastik itu gitu. Ya, oke Kak. Mungkin saya bantu menambahkan ya, menjawab pertanyaan dari Satria. Gimana sih cara membiasakannya? Ya, kita membiasakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim itu dengan menyadari bahwa ternyata dampak dari perubahan iklim serta krisis iklim ini bisa mengancam diri kita. Tidaknya kita sadar untuk diri kita terlebih dahulu. Nah, karena kita sadar nih kalau krisis iklim bisa mengurangi kualitas dan kuantitas air, nanti saya kesusahan dong kalau buat mandi, buat Halo, udah jelas belum? Udah. Oke. Oke, silakan kepada Teh Zara. Oke, thank you Kak Hesti. Sebelumnya, halo adik-adik semua. Halo, yang bisa on cam, boleh on cam? Oke, adik-adik semua, apa kabar nih? Hari ini gimana nih perasaannya? Seneng nggak udah disampaikan materi dari kakak-kakaknya? Seneng banget Kak, dapat ilmu baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini kakak mau nyampaikan challenge yang terbaru. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu nih, gimana perasaan kalian untuk challenge yang minggu kemarin?
kalian kan udah pada bikin dia ya buat ada yang nyanyi sekolah aman, ada yang nyanyi lagu sekolah kalau ada gempa, kemudian juga kalian sempat upload Tribon. Gimana nih perasaannya? Ada kendala kah atau adakah yang mau diceritakan? Ada kesulitan nggak untuk itu? Ada yang mau berbagi mungkin? Kendalanya suaranya fals teh. Itu mah bukan kendala, nggak apa-apa ya, namanya juga belajar ya. Kalau dari yang lain mungkin selain kendalanya suaranya, ada kendala lain nggak? Mungkin ada yang, aduh saya tuh sebenarnya malu gitu. Kenapa sih harus upload video gitu? Ada yang mau berbagi itu nggak? Kendalanya paling niat di video. Ada lagi nggak selain niat, selain dari suara, ada lagi nggak kendalanya gitu? Misalkan, Kak, misalkan HP saya kayak kurang mendukung Kak, atau apa gitu, ada yang mungkin mau berbagi dulu? Mungkin dari ini nih, Marsha, ada yang mau diceritain nggak? Gimana nih kemarin waktu bikin challenge? Nggak perasaannya kayak gimana? Terus waktu upload kayak gimana? Kayak gimana nih? Ya, gimana perasaannya dan juga mungkin kalau ada kendala boleh dibagikan? Nggak ada kendala sih buat video. Perasaannya tuh seneng aja gitu buat lagunya, nyanyinya seru aja. Oke, siap, mantap. Kalau kayak gitu. Nah, kakak kan tadi udah lihat nih dari beberapa adik-adik di sini kendalanya yang paling utama itu di niat ya. Karena kan ada beberapa teman yang masih belum mengumpulkan. Jadi kakak minta tolong untuk beberapa teman yang belum mengumpulkan itu diingetin juga sama teman-teman yang hadir di sini gitu untuk mengumpulkan videonya. Kalau misalkan perlu bantuan, kalian bisa ngebantu nih teman-teman kalian, oke? Oke, kalau kayak gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke challenge yang ketiga. Boleh dari kakak operator buat dibantu share screen-nya? Nah, untuk challenge yang ketiga adalah challenge-nya itu tentang seberapa. Jadi, teknis untuk challenge yang ini, kalian itu harus ngebikin vlog. Nah, pasti teman-teman tahu lah ya vlog kayak gimana gitu. Jadi, syaratnya itu yang pertama, kalian harus nanya minimal ketiga orang teman ataupun keluarga kalian, ataupun misalkan disampaikan selama pembekalan 3 ini. Nah, kemudian itu format videonya itu harus portrait di TV-nya ya, teman-teman semua. Durasi maksimalnya 5 menit. Nanti untuk opening-nya itu kakak bebaskan sekreatif bisa misalkan kalian kayak misalkan nih kalian bikin nih nge-vlog gitu kayak halo guys, perkenalkan namaku Zahra dari SMP Belaku kayak gitu, kayak gitu-gitu. Pokoknya untuk opening dan juga isi konten itu sekreatif kalian, sebebas mungkin kalian untuk berekspresi gitu. Misalkan kalian pengen ngikutin nih Arya Ricis kah atau opening ala siapa ya? Ala pokoknya vlogger-vlogger yang YouTube openingnya. Nah, kemudian videonya ini seperti biasa pakai frame anak siaga itu kayak yang frame di lagu kemarin di video challenge pertama kemarin. Itu. Kemudian boleh operator
Nah, untuk captionnya sendiri di sini udah disediakan dari kakak Pika gitu. Misalkan kayak tentang isi vlognya itu boleh banget. Jadi kalian bisa nambahin di baris keduanya gitu di paragraf baru. Jangan juga untuk Bandung, plan ini semua. Oke sih, mantap. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Hesti. Terima kasih Kak Hesti untuk kesempatannya. Iya, terima kasih kembali untuk Zara. Oh ya, kakak mau ngingetin yang belum absen, silakan absen ya. Ini linknya ada di room Zoom. Room Zoom di maaf. Nih. Secara virtual ini selaku MC pada hari ini dan juga mewakili kakak-kakak panitia, mohon maaf bila ada kesalahan mau berjumpa banget nih. Ini adalah tradisi sebelum meninggalkan Zoom, kita on cam terus kita foto. Mana nih yang belum on cam? Ada Tiko, ada Najwa, ada panitia juga harus on cam nih. Kita foto bareng. Ini kayak gimana nih? Mau pakai jempol atau pakai tadi yang kayak Teh Zara tadi? Gini ya, tangannya gini ya, dua-duanya gini ya. Oke? Teh Tarisa, ada Teh Serla. Yuk, semuanya on cam. Ada Kang Amram, ada Kiko, ada Imelda, semuanya wajib on cam. Kita foto bareng. Nah, Satriano tuh kayak Satria tuh. Gimana tuh caranya tuh? Kakak operator udah siap? Siap. Siap. Kita foto dulu, tangannya gini. 1, 2, 3. Udah, slide kedua dong. Slide kedua. Masih tangannya masih 1, 2, 3. Oke. Sebelum meninggalkan Zoom, oh ya kita cek jargon dulu. Biar masih semangat kan ini? Ayo dong. Jargon di unmute, semuanya di unmute. Ayo di unmute. Dulu. Yuk. 1, 2, 3. Anak siaga. Siap untuk selamat. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Terus selalu protokol kesehatan ya. Goodbye. See you. Sampai jumpa. Salam.